Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Luar biasa ya. Kak Soraya harap untuk adik-adik bisa ikut ibadah sekolah minggu secara baik, yaitu dari awal sampai selesai sekolah minggu. Adik-adik tetap pantau ibadah ini ya, atau melihat dan kita memuji nama Tuhan bersama. Dan oke, selanjutnya Kak Soraya ingin kita semua untuk mempersiapkan Alkitab terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita membaca Alkitab bersama, kita nyanyikan satu lagu Surya Bersinar Udara Segar. Ya, jadi kita memuji nama Tuhan, mari kita saksikan dan mari kita nyanyikan bersama. Oke, kita sudah mendengarkan dan kita sudah memuji nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas minggu ini. Terima kasih kami telah dipertemukan kembali oleh ibadah sekolah minggu online ini ya Bapak. Tuhan pimpin kami, bimbing kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini Bapak, agar kami semua dapat mengerti maksud arti firman-Mu. Terpuji namamu, haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya dan buku catatan ya. Kak Soraya akan bacakan pada Injil Hagai pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 14. Di Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kak Soraya bacakan ya. Judulnya Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Zealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali Tuhan. Dan maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai haus.
kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Zeltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Zeltiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Baik, amin. Nah, kita di sini sepertinya cukup jarang ya untuk tahu Alkitab Injil Hagai. Mungkin adik-adik sudah mendengarnya dan atau sering yang biasa baca Alkitab nih, ya kan? Nah, jadi di sini Kak Soraya punya sebuah video cuplikan mengenai Hagai, rangkuman dari apa yang telah Kak Soraya bacakan. Untuk itu supaya adik-adik bisa mengerti maksud dari Injil Hagai, kita saksikan bersama ya adik-adik. Seperti itulah video yang telah Kak Soraya sampaikan, Kak Soraya berikan untuk adik-adik bisa tonton. Jadi intinya dalam Injil Hagai ini, Tuhan meminta untuk kita semua untuk saling bekerja sama. Bekerja sama itu bukan hanya untuk keluarga saja adik-adik, seperti membereskan rumah, membantu orang tua, itu salah satu kerjasama. Tapi yang dia ajarkan oleh Hagai itu agar adik-adik dapat bekerja sama dengan orang lain. Seperti apa itu, Kak? Jadi adik-adik bekerja samanya misalnya seperti bekerja sama untuk kerja kelompok ya, mengerjakan pekerjaan sekolah, dan bekerja samanya juga bukan untuk nyontek, seperti itu. Dan apalagi ya, kerjasama untuk orang lain, mungkin adik-adik tahu ya bahasa gotong royong. Siapa yang tahu? Ya, gotong royong. Jadi itu kan membersihkan lingkungan sekitaran rumah, sekitaran yang lebih luas ya adik-adik. Nah, seperti itu bekerja sama. Jadi Tuhan itu ingin kita memiliki kasih bukan hanya untuk keluarga, bekerja sama saling membantu, tapi untuk orang lain ya. Baik, sekian firman Tuhan untuk minggu ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk hari ini Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan terima kasih atas firman Injil Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini ya Tuhan. Kami diajarkan selalu untuk memiliki kasih dan kerjasama yang baik, yang
mengajarkan kami untuk menjadi anak-anakmu Bapak, seperti menolong orang lain, bekerja sama untuk kompak dalam berbagai hal ya Tuhan, yang Engkau sukai ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas, berkatilah kami selalu ya Bapak, dan jagalah kami, berkati juga kedua orang tua kami, sehatkanlah mereka ya Tuhan, dan jagalah juga orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, terpuja namamu ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.